Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sallallahu khairan syukran. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwah, jamaah sekalian saya muliakan. Alhamdulillah, kita memuji Allah Azza wa Jalla yang telah banyak memberikan kepada kita kenikmatan, yang telah memberikan kepada kita kesempatan sehingga kita dengan izinnya bisa bertemu kembali di majelis yang mulia ini, yaitu Majlisul Ilmi. Sebagaimana kita ketahui, setiap malam Ahad atau Sabtu malam kita membahas tentang aqidah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Barbahari atau buah karya beliau Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah yang berjudul Syarhus Sunnah. Kita akan menelusuri atau kita sedang menelusuri karangan beliau Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Syarhus Sunnah. Kita masih di bab mengenai asas ahlu sunnati wal jamaah adalah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu antum ketahui, kita menggunakan syarah atau menggunakan penjelasan dari Syekh Ahmad Yahya An-Najmi rahimahullah dengan judul Irsyadus Sari. Karena Syarhus Sunnah karangan Al-Imam Al-Barbahari banyak dijelaskan, disyarah oleh para ulama, dan kita memakai di antara syarahnya yaitu karena Syekh Ahmad Yahya An-Najmi rahimahullahu ta'ala. Taib, jemaah sekalian saya muliakan, di pekan yang lalu, Sabtu yang lalu, kita menjelaskan tentang perkataan dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, walaupun dalam sanad athar tersebut munqati'un, terputus, namun perkataan Umar bin Khattab ini ditopang oleh dalil-dalil yang lain sehingga insyaallah ta'ala maknanya sahih, maknanya benar adanya. Kemudian kita membaca keterangan dari Syekh Ahmad Yahya An-Najmi rahimahullahu ta'ala mengenai athar dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian disebutkan di dalam penjelasan
pada Sabtu yang lalu mengenai seseorang yang hidup di lingkungan di mana mayoritas lingkungan tersebut adalah ahlul bid'ah, maka sedikit banyak dia akan terpengaruh terhadap pemikiran ahlul bid'ah tersebut. Dicontohkan oleh beliau rahimahullah, Syekh Ahmad Yahya An-Najmi. Beliau mengatakan, dan ini pekan yang lalu sudah kita bacakan sedikit, wa man aradallahu bihi syarran fa innahu sayuyassaru lima khuliqa lahu faman nasha'a ala aidi ahli sufiyah wa tasawuf hasba anna dhalika wal huda fadalla wa adallu. Siapa yang tinggal di lingkungan sufiyah dan tasawuf dan dia menyangka bahwasanya amalan mereka atau ajaran mereka itu adalah kebenaran, fadalla wa adalla, maka dia telah keliru. Kemudian dicontohkan siapa yang tinggal di lingkungan yang mayoritasnya adalah Jahmiyah, dia tinggal di dalamnya, bahkan bersahabat dengan mereka, menyangka ajaran Jahmiyah itu adalah sunnah, maka dia telah keliru, maka dia telah tersesat dan menyesatkan. Kemudian dicontohkan lagi oleh beliau siapa yang tinggal di lingkungan yang berpemikiran Mu'tazilah, I'tizal, dan dia menyangka bahwasanya pemikiran Mu'tazilah itu adalah al-haq, maka dia telah sesat atau keliru. Dan seterusnya beliau menyebutkan Asy'ariyah, kemudian Syiah, kemudian Al-Khawarij. Siapa saja yang tinggal di lingkungan mereka dan menyangka bahwasanya pemahaman mereka adalah kebenaran, maka ia telah keliru dan tersesat. Kemudian lakin ahlu hadhil ahwani la budda an yajidu thagaratin fi aqidatihim tubayyinu lahum khalal al-manhaj alladhi hum alayhi fil i'tiqadi wa hakadha ashabul irja wa hakadha ashabud da'awat al-mu'asirah allati ta'tani bil fada'il wa tashina bil aqaid hatta yahsaba an-nasu annahum ala haqqin lima yarawna min at-tamassuki al-zahir alayhim wa hum ma'a dhalika qad zahadu fi asli al-aqidah wa zahadu fi tauhid al-uluhiyyah wastahanu bima yuqdah fihi wa junqis wa yanqudu. Iqra. Man. Baik. Iqra baik. Hanya saja. Safhakan Malik. Setahu khamsul. Hanya saja mau tidak mau para pengekor hawa nafsu itu pasti mendapati adanya celah pada akidah keyakinan mereka yang itu menerangkan adanya cacat pada manhaj berakidah mereka. Ini didapati juga pada para pengusung paham Murji'ah, didapati juga pada para dai kontemporer yang lebih cenderung pada ilmul amal dan meremehkan bab akidah sehingga orang-orang awam menyangka mereka itu benar dikarenakan penampakan lahiriah mereka. Bersama dengan itu
Mereka bersikap tidak butuh terhadap pokok akidah, merasa tidak butuh tauhid uluhiyah, dan meremehkan perkara-perkara yang bisa mencemari dan mengurangi kemurnian tauhid. Baik, kesimpulannya disebutkan oleh beliau bahwasanya ahlul bid'ah mau tidak mau pasti kita akan mendapatkan pada mereka celah. Ya, kita mendapatkan celah pada akidah mereka, kerusakan, kemudian penyimpangan, ada kalanya pertentangan dalam akidah mereka sendiri. Ya, ahlul bid'ah, keyakinan mereka atau amaliyah mereka, mesti kita mendapatkan celah. Kita dapati pada mereka penyimpangan dan juga kekurangan pada manhaj mereka. Oleh karena itu, inilah diantara manfaat kita mempelajari firqah sesat. Kita mengetahui kesesatan yang ada pada mereka, lalu kita jelaskan kepada kaum muslimin. Ya, ini diantara faidah nantinya kalau kita mempelajari firqah sesat, kita bisa mengetahui celah yang ada pada mereka, baik dalam akidah dan seterusnya, yang dengannya kita akan menjelaskan kepada kaum muslimin. Semuanya sebutkan di sini Murji'ah dan juga dakwah-dakwah kontemporer, ya, yang mengusung mengyal-yalkan dakwah, ya, mereka hanya bersemangat menyebutkan tentang fadilah amal, keutamaan amalan, namun mereka lemah sekali dalam permasalahan akidah. Namun mereka tidak memiliki perhatian di dalam masalah akidah, walaupun zahirnya bagi orang-orang awam mereka berpegang kepada as-sunnah. Yaitu celah yang ada pada mereka. Ada jamaah-jamaah yang menggembar-gemborkan fadilah amal, namun kita dapati celah pada mereka tidak memiliki perhatian yang sangat kuat kepada akidah. Bahkan sebagian besar dari mereka tidak mengerti akidah yang benar, walaupun zahirnya orang awam mereka melihat bahwasanya mereka mengamalkan as-sunnah. Ya, wahum ma'adzalika qad zahadu fi aslil aqidah wa zahadu fi tauhidil uluhiyah wastahanu bima yuqdah fihi wa yanquduhu. Kalau kita lihat pada jamaah dakwah hari ini, mereka sangat zuhud sekali terhadap akidah. Yani maknanya mereka cuek, kesannya cuek di dalam memperbaiki akidah dan perhatian mereka terhadap al-aqidah. Wal muhim anna man yuridun najata fa'alaihi bi kitabillah thumma bi kutubis sunnati al-ma'rufati wa hiya sahihul Bukhari wa sahihu Muslim wa sunanil arba' wa musnadul Imam Ahmad wa ma yattaba'u dzalika min kutubil hadits wa ma yujma'u athar salaf ka musannaf Ibnu Abi Syaibah wa musannaf Abdul Razzaq wa musannaf Sa'id bin Mansur. Al-muhim, yang terpenting bagi seseorang yang menginginkan kesuksesan, bagi seseorang yang menginginkan keselamatan, yakni di dalam beragama, yang ingin selamat di dalam beragama, maka hendaklah dia berpegang kepada Al-Quran. Maka hendaknya dia berpegang kepada Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai pedomannya di dalam kehidupannya, secara khusus dalam beragama. Kemudian dia berpegang kepada kitab-kitab hadis yang sudah dikenal oleh para ulama, di antaranya Sahih Al-Bukhari, kemudian Sahih Muslim, kemudian Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abu Daud, Sunan An-Nasai, Sunan Ibnu Majah, dan juga Musnad Al-Imam Ahmad. Ini diantara kitab-kitab hadis yang muktabar, yang dijadikan sandaran oleh para ulama, walaupun tidak membatasi di kitab-kitab itu saja. Kemudian baginya juga agar membaca serta memahami kitab-kitab hadis yang lain bagi yang ingin keselamatan dalam beragamanya, dan buku-buku yang mengumpulkan perkataan para salaf, pendapat para salaf, seperti Musannaf Ibnu Abi Syaibah, Musannaf Abdul Razzaq,
Musannaf Sa'id bin Mansur rahimahumullahu jalla dzikruhu. Kemudian beliau menyampaikan di sini bagi yang inginkan keselamatan dalam beragama hendaknya berpegang dengan Al-Qur'an dan juga berpegang kepada As-Sunnah. Lalu disebutkan contoh-contoh kitab-kitab sunnah, kitab-kitab al-hadis, Sahih Bukhari, Muslim dan seterusnya. Kemudian siapa juga yang ingin selamat di dalam beragama hendaknya membaca kitab-kitab akidah. Yang membaca kitab-kitab akidah, misalnya membaca buku-buku akidah seperti karangan Al-Imam Ibnu Khuzaimah dengan judul At-Tauhid. Kemudian buku akidah karangan Al-Imam Ahmad dengan judul Ar-Radd 'alal Jahmiyah, bantahan terhadap Jahmiyah. Kemudian kitab As-Sunnah karangan Abdullah, anaknya Al-Imam Ahmad. Ini nasihat beliau bagi orang yang ingin selamat dalam beragama, selain berpegang kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, juga membaca buku-buku akidah yang ditulis oleh para ulama. Di antaranya Al-Imam Ibnu Khuzaimah, kitab At-Tauhid. Kemudian Al-Imam Ahmad dengan judul Ar-Radd 'alal Jahmiyah, bantahan terhadap orang-orang Jahmiyah. Dan juga kitab As-Sunnah karangan Abdullah, anaknya Imam Ahmad. Kemudian kitab Utsman bin Sa'id Ad-Darimi, Ar-Radd 'alal Jahmiyah, bantahan terhadap kelompok Jahmiyah, karangan Utsman bin Sa'id Ad-Darimi. Beliau juga punya kitab Sunan Ad-Darimi. Wa syarh usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Kemudian hendaknya dia membaca juga buku karangan Al-Imam Al-Lalikai rahimahullah dengan judul Syarah Usul I'tiqad Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ya, Syarah Usul I'tiqad Ahlu Sunnah wal Jamaah. Buku ini adalah salah satu buku terpenting di dalam menjelaskan akidah Ahlu Sunnati wal Jamaah, yaitu buku Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah karangan Al-Imam Al-Lalikai. Ini merupakan bagi siapa saja yang ingin mendalami akidah Ahlu Sunnah, hendaknya dia membaca buku Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnati wal Jamaah. Karena dalam kitab Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah disebutkan di situ ada athar para salafus saleh, ada perkataan para salafus saleh dan disebutkan sanadnya. Dan juga disebutkan sanadnya dari Abdullah bin Abbas dan seterusnya dengan sanadnya dibawakan oleh Al-Imam Al-Lalikai. Maka siapa saja yang ingin mendalami ilmu akidah hendaknya tidak boleh lepas dari buku, tidak boleh tidak membaca buku Syarah Usul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah. Kemudian kitab Al-Ibanah Al-Kubra karangan Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari, Al-Ibanah Al-Kubra. Kemudian hendaknya dia juga membaca kutub Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, membaca karangan-karangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Baca karangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah karena beliau pakar di dalam membantah pendapat-pendapat golongan yang sesat. Bahkan beliau ahli dalam berdebat melawan orang-orang yang memiliki kebatilan. Ya, karangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah banyak sekali. Bagi siapa saja yang ingin selamat di dalam beragama hendaknya di antaranya membaca karya-karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan juga muridnya Al-Imam Ibnul Qayyim. Muridnya bernama Al-Imam Ibnul Qayyim. Kemudian hendaknya membaca kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Wa ghairu dzalik minal kutub, dan buku-buku lainnya yang ditulis oleh para ulama kita. Fa hadhihi al-kutub allati tubayyinul haqq. Buku-buku yang tadi saya sebutkan, kata beliau, tadi dijelaskan, itu menerangkan kebenaran, menjelaskan bagaimana sikap dan cara beragama para salafus saleh radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Baik, di sini ada 3 kesimpulan dari beliau. Siapa yang ingin selamat di dalam beragama, hendaknya berpegang kepada Al-Qur'an, hendaknya berpegang dengan Al-Qur'an. Ya, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Kemudian kita di dalam
menafsirkan Al-Quran mengikuti para ulama kita. Karena para ulama kita juga banyak mengarang buku-buku yang menjelaskan tentang Al-Quranul Karim, atau kita sebut sebagai kitab tafsir. Ya, baca juga tafsirnya. Jangan juga Al-Quran dipahami sesuai kantongnya sendiri, sesuai kepalanya sendiri, sesuai pemikirannya sendiri. Harus mengikuti penafsiran para ulama kita. Dan banyak buku-buku tafsir yang menjelaskan tentang makna Al-Quran. Dan bagi siapa yang ingin mentadabburi Al-Quran, hendaklah dia membaca buku-buku tafsir para ulama kita. Dari yang paling mudah, kemudian naik tingkat yang sedang, dan naik berikutnya ke tingkat yang panjang lebar. Apalagi kita, insyaallah ta'ala beberapa hari lagi, kita akan memasuki bulan Ramadan. Itu di momen yang sangat penting bagi kita untuk mentadabburi Al-Quran dengan cara membaca tafsirnya. Mungkin di siang hari kita membaca ayat-ayatnya, di malam hari bisa kita membaca tafsir dari apa yang telah kita baca di siang hari. Ini termasuk mentadabburi Al-Quran. Dan agar kita tidak tersesat juga kembali kepada tafsiran para ulama itu. Ada tafsir yang bagus yang dinasihatkan oleh para ulama kita untuk dibacanya, khususnya bagi mubtadiin, bagi orang-orang yang baru belajar. Dannya membaca kitab tafsir karangan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di. Ada tafsir As-Sa'di. Itu sangat mudah sekali dan sudah dicetak dalam bahasa Indonesia, sudah diterjemahkan. Sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ini adalah kitab tafsir birra'i. Kitab tafsir yang tidak banyak menurunkan dalil-dalil sebagaimana tafsir Al-Hafidz Ibnu Katsir, namun secara bebas saja. Ya, secara bebas beliau menafsirkan, yakni makna dari hadis-hadis atau ayat-ayat yang lainnya dijelaskan seperti itu. Ini sangat mudah sekali. Kemudian ada tafsir Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, juga itu bisa dibaca. Ini enggak jauh beda dengan tafsir As-Sa'di. Atau kalau ingin lebih mudah lagi, baca kitab-kitab tafsir yang ditulis oleh Al-Ustaz Firanda Andirja Hafizahullah. Ya, beliau belakangan ini banyak menerbitkan dan mencetak kitab-kitab atau tafsir-tafsir surat. Itu juga bagus untuk dibaca. Metodenya tidak jauh dengan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dengan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Itu sudah ada. Ya, saya lihat sudah berseliweran kitab tafsir yang ditulis oleh Al-Ustaz Firanda Andirja Hafizahullah Ta'ala. Itu bisa kita baca. Kemudian juga ada link kajiannya juga, bisa sambil didengarkan ya, sambil duduk, sambil santai bisa membaca kitab-kitab tafsir tersebut agar kita memahami ayat-ayat yang kita baca atau ayat-ayat yang kita hafal ya, apalagi bagi santri-santri itu sudah wirid harian, makanan mereka untuk membaca buku-buku para ulama. Jangan banyak bengong, jangan banyak bercerita yang tidak bermanfaat. Thayyib. Wa iyyaka an tazliqa ma'al hizbiyyin fata'khudhu kutubahum wa tasluku tariqahum ad-dayyiq wa tamshi 'ala nahjihim al-mu'awwij. Hendaklah engkau jangan sampai mengikuti atau tergelincir bersama orang-orang hizbiyyin, yaitu orang-orang yang mereka menyimpang dari manhajus salaf, lalu engkau membaca buku-buku mereka. Awas kita dalam baca buku, hati-hati ya, jangan sampai sembarangan asal saja dibaca ya, karena banyak juga di sana buku-buku yang yuhadziru biha al-ulama. Ada buku-buku yang para ulama kita menasihati jangan dibaca ya, ada buku-buku di sana yang para ulama kita menasihatkan kita jangan dibaca, kecuali orang yang mutamakkinun fil ilmi, kecuali bagi orang-orang yang sudah kuat, sudah mapan keilmuannya, maka dia boleh membaca dengan niat untuk dijelaskan kesalahannya, dijelaskan penyimpangannya. Adapun orang-orang yang baru belajar, yang pondasinya belum kuat, tidak boleh membaca buku-buku yang jelas ditulis oleh orang-orang yang menyimpang dari manhaj salafi. Dan ini banyak sekali tersebar luas
di berbagai macam genre, di akidah, fikih dan seterusnya, akhlak dan seterusnya. Hati-hati. Oleh karena itu, ketika kita ingin membeli buku, hendaknya bertanya kepada orang yang lebih senior dari kita. Bagaimana penulisnya? Ya, apakah berada di atas akidah yang hak, manhaj yang hak? Kita harus bertanya. Atau kita dikasih buku oleh orang lain, tanya kepada orang yang lebih berilmu dari kita, ini bagaimana bukunya? Boleh tidak dibaca? Boleh tidak untuk kita pelajarinya? Jangan-jangan kita lagi iseng baca buku, tiba-tiba muncul keraguan, masuk syubhat di hati kita dikarenakan membaca karangan buku yang pengarangnya memiliki penyimpangan, apalagi dalam masalah-masalah al-aqidah. Akhirnya timbul keraguan pada kita. Atau kita juga kalau lebih luas lagi mendengarkan ceramah-ceramah dan lain-lain. Ini juga harus hati-hati, tidak boleh sembarang pilih, tidak boleh sembarang mendengar dengan niat, wah nanti saya akan bantah. Akhirnya kita justru terbawa. Termasuk buku-buku banyak sekali dijelaskan oleh para ulama kita yang kita itu jangan sampai baca buku tersebut. Ya, ada pemikiran takfiri, pemikiran mengkafirkan kaum muslimin. Ada buku-buku yang menjelaskan surga dan neraka itu tidak ada. Ada buku yang menjelaskan tentang azab kubur itu tidak ada. Ini kan penyimpangan dalam masalah akidah. Dan orang awam nggak tahu, nggak ngerti. Apalagi kalau dalam buku tersebut dibawakan ayat-ayat Al-Quran, dibawakan hadis-hadis. Lebih kesannya itu ilmiah. Padahal ya sudahlah, tinggalkan. Ya, ada buku-buku banyak seperti mengingkari adanya azab kubur, mengingkari surga dan neraka itu fana, dan lain-lain banyak sekali. Ada yang menyuruh kepada memberontak kepada pemimpin dan seterusnya. Kalau kita baca sembarangan, maka dikhawatirkan akan terbawa, akan ragu terhadap apa yang sudah kita pelajari. Ihdhar ya akhil muslim an ta'khudha kutuba haula. Hati-hatilah wahai saudaraku sesama muslim dari membaca buku-buku mereka, dari membeli buku-buku mereka. Ya, bahkan pernah ada di satu sekolah itu tingkat SMPIT, murid-muridnya disuruh ke sebuah toko buku gitu ya, terkenal lah, besar di Indonesia ini, sebut saja Gramedia. Ini murid-muridnya disuruh untuk membeli Injil. Nah, SMP disuruh beli Injil dengan tujuan, kata gurunya, bisa membantah pemikiran mereka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Quran saja kita belum hafal, Al-Quran saja kita belum baca tafsir semuanya, kok disuruh beli buku, disuruh beli kitab Injil dengan tujuan untuk mengetahui kesesatan mereka. Ini lebih parah lagi. Bahkan gurunya juga wallahu a'lam sudah belajar belum muqarratul adyan, pernah belajar belum tentang perbandingan agama. Jangan-jangan gurunya juga tidak tahu. Ibu-ibu lagi yang biasa ngurusin dapur, ngajarin suruh beli kitab Injil. Nah, itu hati-hati sama, jangan. Serahkan kepada ahlinya. Awaslah engkau dari membaca buku-buku mereka. Fa inna haqqaha makhlutun bil batil. Kalaupun pada buku itu ada kebenaran, namun tercampur oleh kebatilan. Kalaupun pada buku mereka itu ada kebenaran, itu buku-buku ahlul bid'ah, tapi dia tercampur oleh kebatilan. Walaupun ada ayatnya, walaupun ada hadisnya, tapi ditafsirkan sesuai pemahaman mereka, sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Bahkan ada buku-buku atau tulisan-tulisan yang menukil perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah,
Kemudian dinukil juga perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Syekh Abdul Aziz bin Baz dan lain-lain para ulama sunnah, namun ditafsirkan sesuai dengan pemikiran mereka. Ini hati-hati ya dalam membaca buku-buku dari firqah-firqah sesat. Takutnya kita jadi sesat tanpa sadar. Wa sunnatuha mathubatun bil bid'ah. Fa idza aradta al mashraba as-safi alladhi la kadara fihi fa 'alaika bi kitabillah wa kutubi as-sunnati wal athar wasluk tariqata ahli al-athar alladhina ya'khuduna al-'ilma bis sanad an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an nabiyihim salawatullahi wassalamu alaihi wa ma qaluhu fa innahu la yukhalif al-haqq alladhi hum alaihi. Beliau mengatakan, kalau engkau menginginkan sumber yang bersih, yang tidak ada kotornya di situ, maksudnya kalau engkau ingin, yakni menginginkan akidah yang bersih, bacaan yang bagus, yang tidak ada kerancuan, fa'alaika bi kitabillah. Pertama, wajib bagimu untuk membaca Al-Quran. Kemudian bagimu juga untuk membaca kitab-kitab sunnah, kitab-kitab sunnah seperti tadi Sahih Bukhari dan seterusnya. Wasluk tariqata ahlul athar, berjalanlah engkau mengikuti ahlul athar, yang mereka mengambil ilmu dengan sanad dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawatullahi wassalamu alaihi wa ma qaluhu, apa yang dikatakan para salafus saleh, sesungguhnya mereka tidak menyelisihi kebenaran. Mereka tidak menyelisihi kebenaran. Kalaupun salafus saleh mereka keliru dalam pendapat, maka mereka tidak sengaja untuk menyelisihi pendapat yang hak tersebut. Wa min huna ta'lamu anna qawla Umar radhiyallahu anhu wa zalika anna sunnata wal jama'ata qad ahkama amra din kullah wa tabayyana al-haqqu lin-nas fa 'ala an-nas al-ittiba' kalamun fi mahallihi. Dari sini kita mengetahui makna perkataan Umar bahwasanya as-sunnah dan jamaah telah menghukumi, telah menjelaskan agama seluruhnya dan telah menjelaskan al-haq kepada manusia, kewajiban manusia hanya mengikuti. Wa yalzamuka aidan tarku kutubi ahli bidah in aradta an-najah li nafsik. Wafaqani Allah wa iyyaka ilal akhdhi bil haqq wa nabdhi kulli batilin wa billahi taufiq. Dan wajib bagimu meninggalkan buku-buku ahlul bid'ah kalau engkau menginginkan keselamatan. Yang wajib bagi kita untuk meninggalkan buku-buku ahlul bid'ah kalau kita ingin selamat di dalam beragama. Mungkin kita luaskan lagi, dan wajib bagi kita pun untuk meninggalkan majelis-majelis ahlul bid'ah kalau kita ingin selamat di dalam beragama. Jangan sekali-sekali kita memiliki keinginan membaca buku yang jelas pengarangnya adalah memusuhi sunnah dan juga ahlinya. Jangan kita baca buku-buku tersebut, dan juga jangan kita duduk di majelis-majelis ahlul bid'ah yang di dalamnya terdapat syubhat, yang di dalam terdapat kerancuan. Jika kita ingin selamat, maka lakukanlah, yaitu meninggalkan buku-buku ahlul bid'ah. Semoga Allah memberikan taufik kepada saya dan juga kepada Anda dalam mengambil kebenaran, dalam berpegang kepada kebenaran dan meninggalkan, melepaskan kebatilan. Wabillahi taufiq, hanya kepunyaan Allah at-taufiq. Baik, sampai di sini penjelasan beliau rahimahullahu taala mengenai makna perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, kesimpulannya, kalau ingin selamat, bacalah kitabullah beserta tafsirnya, kemudian bacalah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta syarahnya, dan juga kitab-kitab akidah yang dikarang oleh para ulama, dan alhamdulillah sebagian sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tinggal kita membacanya saja. Kemudian beliau memperingatkan kita jangan sampai membaca buku-buku ahlul bid'ah yang di dalamnya terdapat kerancuan,
Kalaupun ada kebenaran, maka kebenarannya telah bercampur dengan kebatilan. Itu betul seperti itu. Ya memang seperti itu. Kebenaran yang ada pada mereka tercampur dengan kebatilan. Kalau mau tidak dikatakan kebatilan yang ada pada mereka lebih kental dibandingkan dengan kebenarannya. Kemudian beliau mendoakan kita semoga istiqomah di dalam berpegang kepada kebenaran dan meninggalkan kebatilan. Wallahu a'lam. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya, Pak. Bagaimana kalau yang di lingkungannya seperti keluarganya, yang mana dia hidup dengan atau maksudnya dia tinggal seorang yang mungkin masih muda atau pelajar atau apa, yang belum bisa mandiri dalam hal rumah tangga atau bagaimana yang belum berumah tangga, terus dia hidup dengan orang tuanya, keluarganya, mana tentu yang disini dianjurkan untuk menjauhi kan? Mana? Nah, terus dia belum bisa dalam hal-hal yang bersifat itu bagaimana? Menjauhi di sini menjauhi buku-buku ahlul bid'ah. Ya. Nah, maksudnya mendengarkan juga kan apa yang mereka sampaikan. Iya. Nah, paling tidak kan kalau orang tuanya sampaikan sesuatu atau apa masalah ini ya. Iya. Dia bagaimana? Iya, ini bentuk tahdziran ya, peringatan dari para ulama kita jangan bermajelis dengan ahlul bid'ah dan seterusnya. Lalu bagaimana jika orang tuanya katakanlah belum mengerti akidah yang benar dan dicekokin selalu didengungkan itu di rumahnya akidah-akidah yang sesat. Apakah anak ini harus keluar dari rumahnya? Sama seperti rakyat, ketika pemimpinnya zalim, pemimpinnya fasik, katakan, apakah kita harus keluar dari negara ini? Ya atau tidak? Harus memberontak kepada pemimpinnya? Enggak. Sama seperti anak. Dia tinggal di lingkungan atau rumah yang katakanlah belum mengenal akidah yang benar, maka dia bertahan di situ bersabar sambil menjelaskan semampunya, dan apa yang dia dapat syubhat dari orang tuanya dia bisa bertanya kepada gurunya dan yang lainnya, bisa berkonsultasi. Dan ini kan masalah penerapan di rumah itu juga kan nggak setiap hari juga. Kalau kita lihat nggak setiap hari. Berbeda, yakni impactnya kalau dia duduk di majelis ahli bid'ah berbeda, jelas sekali. Kalau dia duduk di majelis ahli bid'ah harus langsung keluar, karena itu memang bab yang dibicarakan adalah masalah masalah agama sudah keluar. Jangan duduk di majelis yang di sana terdapat kebid'ahan. Adapun kalau di dalam rumah itu kan tidak 100% itu masalah-masalah agama saja yang disampaikan, maka tidak harus dia keluar ninggalin orang tuanya gitu, atau digulingkan orang tuanya diganti dengan orang tua yang lain. Enggak, dia pindah rumah ke rumahnya lain, tidak, dia tetap di situ bersabar di atasnya sambil menasihati, memberikan masukan-masukan yang baik kepada kedua orang tuanya. Lain kalau ini kasusnya majelis ahlul bid'ah. Kalau majelis ahlul bid'ah langsung dia bisa untuk keluar agar tidak terkena syubhat. Sama seperti rakyat yang kalau pemimpinnya zalim, fasik, maka tidak dibenarkan dia untuk memberontak kepada pemimpinnya. Ya, dia mentaati hal-hal yang ma'ruf dan dia tidak mendengar pada hal-hal yang munkar. Begitu pula dengan anak, seperti itu. Ya, Allahu a'lam. Ada pertanyaan yang lain? Ya. Ini di perkataan Umar itu di penjelasan bawah itu tertulis sanad yang terputus. Itu maksudnya apa? Di bawah ini kan. Bagaimana sanad yang terputus? Ya sudah di pekan yang lalu. Antum tinggal lihat saja video kajian yang lalu sudah ada disebutkan bahwasanya nisbatan kepada Umar bin Khattab athar ini tidak tepat karena sanadnya itu terputus. Karena sanadnya terputus. Sanad itu mata rantai dalam jalur periwayatan hadis atau yang lainnya.
Maka salah satu sanadnya itu terputus, tidak bersambung kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Hanya sampai kepada Al-Imam Al-Auza'i ketika itu. Namun makna perkataan Umar ini sahih, betul adanya. Jadi perkataan ini kalau disandarkan kepada Umar tidak tepat, nggak benar. Karena ini tidak sampai kepada Umar ibn al-Khattab. Adapun makna perkataan Umar ini sahih, betul, maknanya betul seperti itu. Tapi jangan disebutkan kepada Umar ibn al-Khattab karena sanadnya terputus seperti itu. Ada di pekan yang lalu penjelasannya, tinggal dilihat saja. Allah alam. Ada pertanyaan yang lain? Berarti itu catatan kaki itu. Pak Muji, ada di catatan kaki kan? Footnote-nya. Sofakam. Arba. Halaman 54 ada di situ. Nah. Footnote itu kan catatan kaki. Iya. Itu Pak Muji ada. Sanadnya terputus. Ada pertanyaan yang lain? Toib, kalau nggak ada pertanyaan lain, insyaallah taala kita lanjutkan di pekan depan, Sabtu yang akan datang, di sebuah pembahasan As-Sawadul A'zam Al-Haqqu wa Ahluhu. As-Sawadul A'zam adalah kebenaran dan ahlinya. Ini yang akan kita baca di Sabtu yang akan datang, insyaallah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.